Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Febri Rafa Fauzan dengan NPM 24203085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka pada periode tahun 2023-2024. Kajian kinerja dan fundamental. Untuk analisis sendiri itu meningkat sebesar 44,40% dari 22,063 miliar menjadi 31.858 miliar. Di sini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membiayai kebutuhan operasional jangka pendek itu semakin kuat. Dan TOC sendiri itu meningkat sebesar 4,74%, menandakan adanya peningkatan investasi modal operasional yang digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis dan infrastruktur digital. Untuk NOPAT sendiri itu menurun sebesar 3,14%, yang dimana mengindikasikan pertumbuhan laba operasional belum sejalan dengan peningkatan modal yang diinvestasikan. Meskipun terjadi penurunan laba operasional, NOPAT yang tetap berada di atas 33 triliun menunjukkan fundamental operasional Telkom masih sangat kuat dan produktif. Terus selanjutnya ada nilai tambah NVA dan EVA. Untuk MFA sendiri itu tetap sangat positif meskipun mengalami penurunan akibat koreksi harga saham di pasar. Dan EVA sendiri itu tetap positif pada kedua periode yang menunjukkan perusahaan masih mampu menciptakan nilai ekonom bagi pemegang saham. Penurunan EVA itu terjadi karena menurunnya NOPAT dan meningkatnya investasi kapital, sehingga biaya modal yang harus ditanggung perusahaan itu menjadi lebih besar. Secara keseluruhan, Telkom juga masih berada dalam kondisi value creation karena perusahaan mampu menghasilkan laba yang melebihi biaya modalnya. Untuk selanjutnya sendiri itu ada profitabilitas. Rasio profitabilitas seperti BEP, ROI, ROE, OPM, dan OPM itu mengalami sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan adanya tekanan terhadap laba perusahaan, meskipun secara keseluruhan tingkat profitabilitasnya itu masih tergolong baik. Untuk selanjutnya itu ada likuiditas. Q1 rasio dan quick rasio itu mengalami peningkatan. Walaupun nilainya masih di bawah satu kali, arus kas perusahaan yang stabil membuat kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendek itu masih tergolong kuat. Dan selanjutnya itu ada nilai pasar. Untuk nilai pasar ini mengalami sedikit penurunan, artinya pasar memberikan valuasi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada manajemen aset. Manajemen aset sendiri itu walaupun pada tahun 2024 itu menurun sedikit, tetapi persediaan berputar tetap sangat cepat. Dan penagihan piutang sedikit melambat dan investasi aset tetap belum sepenuhnya menghasilkan pendapatan yang optimal. Selanjutnya itu ada analisis risiko dan biaya modal. Yang pertama, beta TLKM itu bisa dilihat beta TLKM itu sebesar 1,386 itu pada tahun 2023 dan menjadi 13,60 pada tahun 2024. Itu sedikit mengalami penurunan, tetapi karena nilainya lebih dari satu, maka saham TLKM memiliki risiko yang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata pasar. Namun penurunan pada beta tahun 2024 ini menunjukkan bahwa tingkat risiko perusahaan itu mulai membaik. Selanjutnya ada bisa dilihat di bagian ACC itu ada biaya ekuitas. Biaya ekuitas ini yang pertama pada tahun 2023 itu sebesar 14,77 menjadi 14,56. Artinya investor itu mengharapkan tingkat pengembalian sebesar 14-15% dari investasinya di saham Telkom. Kemudian lihat dari UACC itu juga terus mengalami penurunan sedikit. Yang di sini artinya itu setiap 100 modal yang digunakan perusahaan untuk biaya sekitar 12. Penurunan UACC ini menunjukkan bahwa biaya pendanaan perusahaan itu menjadi semakin efisien. Tahun 2023 ROIC itu sebesar 17,7 menjadi 15,79. Untuk UACC sendiri dari 12,31% menjadi 12,18%. Untuk spread sendiri itu 4,76% menjadi 3,61%. ROIC ini menunjukkan tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan dari modal yang diinvestasikan. Sedangkan WACC ini menunjukkan biaya yang harus dibayar perusahaan untuk memperoleh modal tersebut. Karena ROIC lebih besar daripada WACC pada kedua tahun, maka Telkom masih mampu menciptakan nilai tambah atau value creation bagi pemegang saham. Untuk selanjutnya itu ada struktur modal. Struktur modal itu pada tahun 2023 debt to capital ratio-nya itu sebesar 27,85%. Dengan 2024 itu sebesar 26,61%. Menunjukkan penurunan bahwa proporsi utang dalam struktur pendanaan itu perusahaan itu semakin kecil. Artinya itu risiko keuangan perusahaan semakin rendah, ketergantungan terhadap utang juga semakin berkurang, kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih sehat dan stabil. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Di sini meskipun laba perusahaan itu mengalami penurunan, perusahaan justru meningkatkan persentase laba yang dihasilkan sebagai dividen. Hal ini juga menunjukkan bahwa manajemen itu memiliki keyakinan terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Relevansi teori dividen yang ditemukan ini ada signaling teori, di mana dividen memberikan sinyal kondisi perusahaan kepada investor. Lalu ada break-in hand teori, investor lebih menyukai dividen tunai yang pasti dibandingkan potensi capital gain yang belum tentu diperoleh. Lalu irrelevance teori ini kurang relevan pada Telkom karena dalam kondisi pasar yang nyata, investor masih memberikan perhatian besar terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kesimpulan dan saran berdasarkan dari analisis ROIC, struktur modal dan kebijakan dividen dapat disimpulkan bahwa Telkom masih mampu menciptakan nilai bagi pemegang saham, memiliki struktur pendanaan yang sehat, serta menjaga kepercayaan investor melalui kebijakan dividen yang konsisten.